Hey ladies and gentlemen, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Happy Friday teman-teman semua. Selamat berhari Jumat untuk Anda semua. Kembali hari ini Crypto Daily Indonesia memberikan berita terbaru di industri kripto. Berita menarik apa pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua yang cukup urgent ya di kesempatan kali ini. Maka dari itu pantau video ini sampai selesai. Saya akan utarakan sudut pandang saya kemana arah Bitcoin selanjutnya, dan saya akan tunjukkan beberapa perspektif saya pribadi kemana sebenarnya arah Bitcoin ini ya. Kita lihat secara fundamental ya beberapa berita ke depan ini, apakah ada isu-isu yang membuat Bitcoin kembali mengalami penurunan atau bahkan mungkin bisa membuat Bitcoin mengalami pump lagi, mengalami kenaikan lagi. Baik, di kesempatan kali ini izinkan kembali saya untuk berbicara, menyampaikan kepada Anda perspektif saya, sudut pandang saya tentang Bitcoin, kemana arah Bitcoin berikutnya setelah terbentuk. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda Bitcoin itu telah mencapai di area support ya. Ini saya bisa katakan support area sini teman-teman semua, di titik support di kisaran di tanggal 18 September yang lalu. Bitcoin itu mulai bertahan di area sini, dan bahkan teman-teman bisa saksikan di situ terjadinya body candle doji ya. Body candle yang sangat kecil, nah itulah yang disebut sebagai doji candle. Nah, sebenarnya di sini saya ingin sampaikan bahwa pelaku pasar itu masih ragu. Ragunya apa? Ragu untuk mendorong kembali Bitcoin down, kembali turun di bawah 26.000 US dollar. Kenapa saya katakan ragu? Karena sudah beberapa jam terakhir Bitcoin itu bisa kita katakan sideways saja. Nah, postingan saya di Twitter, di situ saya katakan kemungkinan besar beberapa hari ke depan ini bisa jadi ya, kita tunggu saja big news. Jika ada big news, mungkin berita buruk tentang Bitcoin itu bisa mengalami penurunan, berita bagus datang bisa mengalami kenaikan teman-teman semua. Seperti itu apa yang saya katakan di beberapa utas Twitter. Nah, di sini hal menarik tentang candle ini dalam time frame daily. Nah, di tanggal 19 September lalu itu di situ terbentuk lilin bullish yang cukup tinggi, yang kemudian juga upside-nya itu bisa dikatakan lebih tinggi juga ya, walaupun memang lebih tinggi bodinya daripada upside-nya. Nah, dikonfirmasi di tanggal 20 September. Apa yang terjadi di tanggal 20 September? Nah, tanggal 20 September teman-teman bisa melihat, nah di situ terjadi namanya candle bearish. Nah, setelah dikonfirmasi dengan di tanggal 21 kemarin, maka ini bisa dikatakan sebagai, menurut saya ini bisa dikatakan sebagai candle bearish engulfing, bahwa Bitcoin itu kuat kemungkinan bisa mengalami kembali penurunan di area di 25.000 US dollar. Bahkan ada beberapa analis kripto, ini saya sampaikan saja ya, beberapa analis kripto menyampaikan sudut pandang mereka. Apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan, bahwa Bitcoin itu bisa kemungkinan besar bisa down kembali, turun kembali di area 24.000 US dollar per BTC-nya. Itu perspektif mereka, tetapi tidak ada yang mengetahui pasti. Tidak ada 100% trader handal pun ya, siapapun dia, analis siapapun dia, tidak ada 100% yang dapat menganalisa Bitcoin kemana pasti arahnya teman-teman semua. Hanya mereka bisa menganalisis sesuai secara teknikal, mereka bisa melihat ya signalnya itu Bitcoin itu mengarah kemana. Nah, di sebagian besar, bisa saya katakan demikian, sebagian besar kata analis ya, mereka memprediksi bahwa Bitcoin itu kemungkinan masih akan turun kembali di area 25.000 dan bahkan 24.000 US dollar per BTC-nya. Kenapa masih dikatakan demikian? Karena lagi dan lagi saya ungkapkan kepada Anda bahwa di Amerika Serikat masih terjadi inflasi yang cukup tinggi, sehingga buktinya apa? Buktinya di beberapa hari yang lalu di FOMC ya, The Fed itu mengungkapkan Jerome Powell tidak berani menurunkan suku bunga acuan, hanya mempertahankan suku bunga acuan, teman-teman semua. Itu bukti apa? Buktinya bahwa memang benar-benar di Amerika Serikat itu inflasi masih cukup tinggi. Dikonfirmasi juga dengan pengumuman CPI ya, yang lalu, 1 minggu yang lalu dikonfirmasi bahwa CPI itu mengalami kenaikan dibanding bulan lalu. Artinya inflasi di Amerika Serikat masih cukup tinggi. Makanya kenapa The Fed ya di FOMC kemarin itu hanya sanggup ya, mereka hanya berani untuk mempertahankan suku bunga acuan. Kesimpulan apa? Nah, di sini 60% ya. Ini pandangan saya teman-teman. 60-70% Bitcoin itu kuat untuk kembali mengalami penurunan di area sini,
area 25 ribuan. Kuat teman-teman ya, kuat kemungkinan kembali di area 25 ribuan sebelum pump ke area 27.000, 28.000, bahkan mendekati 30.000 US dollar per BTC-nya. Ya, di bulan Oktober saya pikir kita akan bullish, teman-teman semua. Kenapa saya katakan bullish? Di video sebelum ini, di situ saya ungkapkan kepada Anda berita bagus datang dari Mt. Gox. Kenapa saya katakan bagus? Sebagian sebenarnya menganggap bagus dan juga sebagian tidak. Kenapa saya katakan demikian? Nah, Mt. Gox itu menunda kembali pengembalian dana nasabahnya yang rencananya itu akan dikembalikan di akhir Oktober di 2023 ini, dan ternyata ditunda kembali ke tahun 2024 di bulan Oktober. Ini sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Ada baik juga, ada buruknya juga. Buruknya itu bagi mereka yang tertahan dananya di Mt. Gox dan tidak sabar untuk mengambil kembali, menerima kembali dana mereka yang tertahan sudah beberapa tahun terakhir. Berita bagusnya apa? Bahwa berita bagusnya itu teman-teman, karena Bitcoin tidak akan dilepas di market di tahun 2023 ini ketika memang betul-betul ya Mt. Gox ini mengembalikan dana nasabahnya sangat besar teman-teman. Dana nasabah yang akan mereka kembalikan lebih dari 3 miliar, mendekati 4 miliar US dollar. 50% saja dikembalikan ke market, dijual ke market dari kisaran 4 miliar US dollar itu. Saya pikir Bitcoin akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Makanya kenapa saya katakan tadi ada berita bagusnya, ada juga bagusnya, ada juga tidak bagusnya, yang dimana Mt. Gox itu menunda kembali pengembalian dana nasabahnya. Seperti itu teman-teman semua ya. Intinya bahwa 60% sampai 70% menurut saya pribadi, keyakinan saya Bitcoin itu masih kuat untuk menyentuh dulu 25.000 US dollar. Untuk 24.000 memang kecil kemungkinan. Intinya 25.000 US dollar itu masih bisa disentuh ya di beberapa minggu ke depan ini, beberapa hari ke depan ini, yang kemudian akan mantul kembali, akan breakout kembali, mengalami kenaikan lagi di 27.000 US dollar, 28.000 US dollaran. Seperti itu saya pikir. Nah, kita beralih ke time frame 1 mingguan. Nah, dalam time frame 1 mingguan, memang di sini Bitcoin itu ada signal bagus. Ya, kenapa saya katakan signal bagus? Karena pelemahan terjadinya ya candle doji. Ya, ini bisa saya katakan candle doji ya. Terjadinya candle doji ini karena upside yang tinggi, low shadow tinggi, kemudian juga di sini ya low shadow-nya juga tinggi, apalagi upside-nya tinggi. Nah, kemudian body candle-nya ini mirip-mirip beberapa minggu terakhir ya, 3 minggu terakhir, yang kemudian dikonfirmasi dengan bullishnya ya candle di 1 minggu yang lalu. Nah, ini sebenarnya sinyal juga kuat kemungkinan Bitcoin itu kembali lagi ke area 29.000 di area sini. Ini bisa saya katakan titik resistennya teman-teman ya, kembali ke area sini. Tapi saya pikir mungkin Bitcoin itu akan down dulu di 25.000 sebelum ke 29.000, sebelum ke 30.000 US dollar per BTC-nya. Saya pikir seperti itu. Nah, di sini saya memperkenalkan kembali kepada Anda ya, salah satu sponsor video kami jangka panjang, yaitu Fairdesk, salah satu exchange yang dimana saya sering ya posting di Twitter. Saya melakukan perdagangan di exchange ini teman-teman semua. Nah, di sini saya memperkenalkan kembali, mereka mengadakan namanya trading competition. Nah, trading competition-nya apa? Nah, di sini saya tunjukkan ya, kita singkat saja teman-teman semua. Nah, jika Anda memang belum terdaftar ya, belum terdaftar di exchange ini, silakan daftar, cek di deskripsi video ini atau kolom komentar nanti yang saya akan sematkan. Mungkin Anda tertarik untuk mengikuti copy trading kami ya, silakan DM saja saya di Twitter. Mungkin teman-teman semua untuk saya sampaikan bagaimana langkah-langkahnya, mungkin di antara Anda belum mengetahui. Nah, di sini Fairdesk itu mereka di sini mengadakan trading competition untuk hari jadi kedua untuk Fairdesk. Artinya Fairdesk ini baru kurang lebih umurnya itu 2 tahunan teman-teman, dengan saat ini memberikan banyak bonus. Nah, di sini apa mereka katakan yaitu trading competition-nya. Nah, di sini sekitar 1,8 juta USDT total keseluruhan. Nah, di sini yang pertama, mungkin saya akan singkat saja ya. Nanti kalian bisa cek langsung aja di websitenya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Mungkin Anda download aplikasinya sangat mudah, bisa menggunakan Play Store, App Store, bisa juga menggunakan versi desktop. Nah, di sini Anda itu bisa mendapatkan beberapa kupon ya dalam bentuk stablecoin dan lain sebagainya. Syarat mendapatkan kupon untuk melakukan draw ini, bagaimana? Anda itu hanya minimal melakukan trading fitur atau mengikuti copy trading. Nah, lebih dari $1.000 nanti Anda akan mendapatkan tiket ini yang kemudian kalian bisa draw.
Nah, bisa draw yang kemudian kalian berkesempatan mendapatkan yang mana mungkin bisa mendapat 50 USDT, 20 USDT, dan lain sebagainya. Yang kemudian trading kompetisi apa lagi? Nah, ini ada trading kompetisi namanya trading volume rank. Jika Anda melakukan trading di sini dengan volume yang sangat tinggi, Anda akan dihitung nanti volume tradingnya. Jika memang Anda tertinggi, mungkin dari peringkat 1 sampai peringkat 3, Anda itu berhak mendapatkan $3.000. Yang kemudian peringkat 2 dari 4 sampai 6, di sini Anda berhak mendapatkan $1.000 bonus. Yang kemudian dari peringkat 7 ke peringkat 10, $500 bonus Anda berhak dapatkan. Itu trading volume rank. Yang kemudian PNL, ya. PNL rank juga disediakan, ya. Untuk yang pertama, ya, total PNL yang paling tinggi mendapatkan itu mendapatkan sekitar $1.000, ya, $1.000. Yang kemudian kedua $500, yang ketiga juara 3 itu, ya, peringkat ketiga mendapatkan $200. Dan di sini yang paling tertinggi teman-teman semua, hadiah yang mereka bisa berikan. Wow, ada mobil Tesla Model X, yang kemudian juga ada Ducati, ya, motorcycle di sini, kemudian juga arloji, ya, kemudian juga iPhone, yang kemudian juga jalan-jalan di beberapa tempat, termasuk di Miami Hotel dan beberapa tempat lainnya. Anda juga bisa menguangkan ini jika tidak ingin ke sana. Syaratnya apa? Minimum trading volumenya itu mencapai 1 juta US dollar, teman-teman semua. Mungkin jika Anda aktif melakukan trading, ya bisa menggunakan Exchange Fairdesk ini. Saya pikir seperti itu teman-teman semua tentang Fairdesk yang saat ini mereka mengadakan event besar trading competition hari jadi kedua Fairdesk, ya. Makanya kenapa mereka mengadakan hadiah besar-besaran ini, event besar-besaran ini, karena ini merupakan event hari jadi kedua Fairdesk. Jika Anda ingin mendaftar, cek di deskripsi video ini. Anda itu akan mendapatkan $2, hanya daftar saja dan verifikasi KYC. Anda akan mendapatkan $2 secara cuma-cuma teman-teman semua, seperti itu. Nah, saya pikir seperti itu. Sebenarnya masih ada berita lain. Di sini saya tunjukkan juga berita terbaru dari SBF, yang dimana Ibu SBF mendorongnya untuk menghindari pengungkapan beberapa sumbangan politik ilegal menggunakan dana pelanggan curian, kata gugatan FTX. Wow, benar-benar ya, Ibu FTX ini mendorong SBF, Sam Bankman-Fried, untuk, ya, tidak mengungkapkan yang dimana ungkapan apa yang dimana si SBF ini, ya, menggelontorkan dana, ya, ke dana politik, ya, menggunakan dana pelanggan FTX dulunya, seperti itu teman-teman semua. Nah, saya pikir mungkin cukup sekian dulu berita terbaru hari ini, ya. Sebenarnya saya ingin juga menyampaikan beberapa informasi, tetapi waktu membatasi kita. Saya pikir cukup sekian dulu ya teman-teman. Nanti kita bertemu lagi di video besar berikutnya dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you. Bye bye.